Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Rabu Pekan Biasa ke-33, 16 November 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 19 ayat 11-28. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dengan sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai ia akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, dan yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sikat Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada,
Salam sehat dan berkah dalam. Dalam bacaan Injil hari ini berbicara tentang tanggung jawab 3 orang hamba akan mina yang diberikan oleh tuannya. Saat pergi untuk memperoleh gelar raja, tuan itu memberikan kepada 10 hambanya 10 mina. Harapannya adalah mereka dapat menggunakan uang itu untuk suatu usaha, sehingga pada saatnya dia bisa memperoleh lebih. Sang tuan pun kembali ke rumahnya dengan gelar raja di pundaknya. Hal pertama yang dibuatnya adalah memanggil para hamba yang sudah diberikan tanggung jawab atas mina yang dia berikan dan meminta pertanggungjawaban mereka. Hamba yang pertama menghasilkan 10 mina, hamba yang kedua menghasilkan 5 mina, dan hamba yang ketiga tidak menghasilkan apa-apa. Mina yang diberikan kepadanya disimpan di dalam sapu tangan dan dikembalikan kepada tuannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil atau dalam cerita di mana dapat ditafsirkan bahwa Tuhan identik dengan Allah, hamba identik dengan manusia, dan mina adalah karunia yang sudah Allah berikan kepada manusia. Perumpamaan ini menggambarkan bahwa setiap orang percaya yang telah diselamatkan memiliki tanggung jawab untuk menggunakan apa yang dikaruniakan kepadanya dengan setia. Maka melalui perumpamaan ini, Yesus hendak mengajarkan kepada kita bahwa semakin banyak yang kita terima, semakin banyak pula yang dituntut dari kita untuk menghasilkan buah. Semua bakat, talenta, dan karunia kita berasal dari kasih Allah. Banyak karunia yang telah kita terima, baik berupa kesempatan untuk belajar, bekerja, berkeluarga, berkeberhasilan, dan secara khusus memiliki panggilan untuk menjadi pengikut Kristus. Semuanya itu adalah karunia dan rahmat Allah. Kita dituntut untuk merawat dan mengembangkannya dalam hidup kita masing-masing. Kita tidak boleh mengecewakan Sang Raja dengan membuang semua anugerahnya. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bersama-sama belajar untuk bertanggung jawab, untuk mengembangkan apa yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga apa yang kita kembangkan, Tuhan selalu menyertai kita. Maka pertanyaan refleksi untuk kita renungkan bersama-sama, maukah kita selalu belajar dan mengembangkan diri kita untuk lebih mengasihi Allah dan sesama kita? Dan maukah kita mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Ya Allah, Bapa, kami bersyukur atas segala talenta dan bakat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Tolonglah kami untuk lebih mengembangkan bakat dan talenta yang telah Engkau percayakan kepada kami, terutama untuk mengabdi sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.